Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya dalam segala hal. Kekasih Tuhan, saya beberapa waktu ini membaca beberapa berita yang terlintas di handphone saya. Yang pertama tentang kasus pinjol. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah pinjaman uang melalui pinjaman online atau pinjol di Indonesia semakin tinggi, ya. Pinjaman itu sudah 66,79 triliun. OJK mengatakan pertumbuhan jumlah pinjol ini meningkat terus dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan yang mengejutkan adalah yang terjebak pinjol juga banyak. Kenapa sih bisa terjebak pinjol? Ya karena korban merasa ini adalah solusi bagi kebutuhan mereka. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Solusi dari pemerintah yaitu menutup kurang lebih 7 ribuan pinjol ilegal. Wih, ini luar biasa ya. 7.000 itu angka yang fantastis, mengerikan sekali nih. Itu sebabnya bisa mencapai 66,79 triliun yang memiliki hutang ya, yang terlibat dari pinjol. Berita yang kedua, banyak beredar pesan berisi tawaran pekerjaan paruh waktu yang mengatasnamakan toko-toko online terkenal maupun sosial media online yang terkenal. Dan WA ini ramai beredar, bahkan jaringan mereka ini sangat luas. Modusnya, mereka ini mengaku sebagai pekerja di Departemen Sumber Daya Manusia dari toko online tersebut atau dari sosial media online tersebut dan mengirim pesan penawaran kerja dengan gaji harian mulai 30.000 hingga 5 juta. Bahkan para pendatang baru disebut langsung mendapatkan 30.000. Saya pernah menelusuri, kasih Tuhan ya, tapi tidak sampai masuk dalam grupnya mereka. Jadi memang ditawarkan. Ya, kita pertama berkenalan di sosial media, kemudian terus kita tanya satu dengan yang lain bisnisnya. Wah, benar-benar seperti teman yang baik, kasih Tuhan. Lalu ujung-ujungnya dia menawarkan sebuah pekerjaan, mulai tanya bisnis dan sebagainya. Akhirnya mereka memberikan, wah ini ada peluang loh bisnis, mau tak? Ini pekerjaannya tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan. Nah, mulai kekasih Tuhan dia ditawarkan. Saya mulai tanya nih, wah seperti apa pekerjaannya ya? Tinggal mengikuti step-step yang sudah dibawakan, tinggal mengikuti alurnya saja, mudah. Kemudian sama pelakunya dipandu ya, nanti pertama masuk ke website ini, gitu kan. Kemudian nanti lakukan A, lakukan B, lakukan C. Wah, luar biasa loh kasih Tuhan. Sampai saya bertanya kepada pelakunya, loh ini benar-benar menghasilkan. Benar Pak, bahkan Bapak nanti setelah join pertama kali, Bapak langsung mendapatkan 800.000 rupiah. Wow, siapa sih yang tidak suka mendapatkan surprise ya, mendapatkan uang? Semua, saya rasa kasih Tuhan pun suka mendapatkan uang. Nah, modus ini terus banyak memakan korban. Dan para korban menganggap ini adalah solusi untuk kebutuhan mereka. Di tengah-tengah pekerjaan yang sulit didapatkan, kemudian ada peluang bekerja paruh waktu dengan imbal hasil yang bagus. Nah, tentunya ini menjadi pemikiran solutif untuk mereka yang membutuhkan. Yang ketiga itu adalah kasus perceraian. Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung mencatat sekitar 463.000 kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dan penyebabnya beragam, mulai dari pertengkaran, masalah ekonomi, sampai kasus KDRT dan perselingkuhan. Katanya menikah membuka pintu rezeki. Ya, seberapa banyak kasih Tuhan juga pernah kata-kata itu ya. Ayo, kamu masih menikah, nanti kan rezekinya ditambah-tambahkan. Loh, kalau menikah itu membuka pintu rezeki,
kok banyak kasus perceraian. Ya, apalagi kita akhir-akhir ini kan dikagetkan berita-berita dari selebriti-selebriti terkenal mengajukan gugatan cerai. Wah, padahal usia pernikahannya sudah lama, bisa belasan tahun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Apakah perceraian itu merupakan solusi yang terbaik? Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi kasus perceraian yang tinggi? Solusinya adalah harus lebih sering diadakan edukasi tentang pemahaman terhadap tujuan dan kesiapan pasangan ketika memutuskan untuk menikah. Mulai dari kesamaan visi misinya, kondisi persiapan mental hingga keuangan. Kasih Tuhan, hidup pernikahan jauh berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran happy-happy bawaannya ya, makan sederhana happy ya kan, tak perlu ke restoran, duduk di pinggir jalan di bawah pohon rindang sudah happy. Kejatuhan burung masih bisa ketawa-ketawa. Coba kalau kita sudah menikah, wah mana mau begitu ya, langsung aja mintanya cerai ya. Kalau terus-terusan gitu mintanya cerai nanti. Kasih Tuhan, perjalanan hidup itu pasti akan menemukan tantangan atau masalah. Tetapi kalau kita lihat dari 3 contoh kasus tadi, semua itu ada solusinya. Tergantung kita ini mau tidak menerapkan solusinya. Setiap masalah ada solusinya. Tidak ada masalah tanpa solusi. Ada pepatah berkata, gembok dibuat itu ada kuncinya. Masalah terjadi pasti ada solusinya. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana mencari solusinya? Solusi seperti apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita berkaca dari prinsip firman Tuhan tentang semua ada solusinya. Kekasih Tuhan, ada 3 prinsip tentang solusi yang diberikan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat tindakan-tindakan solutif Allah yang bersejarah dan bersifat menebus manusia untuk keluar dari masalah yang disebabkan oleh dosa. Di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, Tuhan memberikan solusi bagi bangsa Israel atas masalah perbudakan yang mereka alami. Mari kita lihat sama-sama. Prinsip pertama tentang solusi dari kitab Keluaran, yaitu sifat solusi itu memerdekakan, bukan mencerai-beraikan. Sekali lagi kasih Tuhan, sifat pertamanya, prinsip pertamanya adalah sifat solusi itu memerdekakan, bukan mencerai-beraikan. Keluaran dimulai dengan gambaran mengenai bagaimana bangsa Israel menggeliat di bawah kuk perbudakan. Mari kita lihat masalahnya. Keluaran 1 ayat yang ke-11. Keluaran 1 ayat yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka, yaitu bangsa Israel, untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Kasih Tuhan, inilah gambaran hidup dalam perbudakan masalah. Kita rasanya diperbudak mungkin masalah hutang. Mungkin juga kita diperbudak masalah pertikaian suami istri. Nah, ini mirip dengan bangsa Israel. Mereka tidak bisa keluar, tapi semakin lama kondisi mereka semakin disiksa, semakin dibuat kerja paksa oleh masalah yang mereka hadapi. Nah, Tuhan Yesus mengeluarkan solusi bagi bangsa Israel untuk memerdekakan mereka. Kita lihat di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Kekasih Tuhan, lihat, Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya itu dalam belenggu masalah atau dalam belenggu perbudakan. Tuhan Yesus tahu kalau kita ini berdoa berseru-seru,
Itu sebabnya seperti yang digambarkan di Keluaran, maka Allah memperhatikan mereka dan mengeluarkan bangsa Israel. Kita lihat di Keluaran 3 ayat yang ke-8. Memerdekakan itu bukan mencerai-beraikan. Kita perhatikan ya ayat ini. Sebab itu aku telah turun, yaitu Tuhan Yesus ya, telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kasih Tuhan, lihat tadi ya, dikatakan sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini ya bangsa Israel secara utuh. Bukan kelompok kecil, tetapi mereka. Bangsa Israel utuh. Kita lihat tadi kan dikatakan juga Tuhan Yesus akan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Jadi mereka sebuah keutuhan. Memerdekakan itu bukan mencerai-beraikan. Kita lihat juga ya Keluaran 12 ayat 31 sampai 33. Keluaran 12 31 sampai 33. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Nah, ini Firaun sudah jengkel kan, sudah kena tulah. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Ayat yang 33, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa. Ya, bangsa loh ya, bukan orang. Bangsa itu menyuruh apa? Bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Loh, ini loh kekasih Tuhan. Yesus itu kalau mau menolong, memberikan solusi, itu utuh, bukan mencerai-beraikan kita. Demikian juga kita ketika ada masalah, ayo kita berpikir solusi yang tidak membuat kita tercerai-berai. Kalau pinjol, itu bukan solusi. Pinjol itu sudah bunganya besar, dan akan menjerat kita lebih dalam lagi dalam perbudakan hutang. Akhirnya apa? Akhirnya kita tercerai-berai. Ya kan, semua habis karena bayar bunganya pinjol. Nah, ya kan tercerai-berai, bukan solusi berarti. Bagaimana dengan perceraian? Perceraian bukan solusi. Ingat, solusi itu memerdekakan, bukan mencerai-beraikan. Solusi untuk pertikaian keluarga, ya harus apa? Harus dipersatukan kembali, harus saling mengerti, harus saling mengasihi. Jadi perceraian itu bukan solusi. Bangsa Israel dikeluarkan utuh oleh Tuhan ke tanah perjanjian, bukan sebagian dibawa ke tanah perjanjian. Kalau ada gesekan suami istri, ayo bicarakan dengan baik. Kalau sana tidak mau bicara, ya bagaimana? Ya ayo tetap diusahakan bicara dengan baik. Masing-masing egoismenya, rasa pride-nya, kebanggaannya, ayo diturunkan. Ya harus utuh. Kita ini sudah berani masuk dalam pernikahan, berarti kita harus berani bertanggung jawab atas pernikahan itu. Kalau ada masalah, solusinya bukan perceraian. Ayo, harus kembali utuh. Demikian juga kalau kita lihat tadi Raja Firaun. Raja Firaun itu bengal. Harusnya dia tidak perlu sampai menunggu tulah ke-10 untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Solusinya kan mudah, sama Tuhan kan dikasih tahu kalau bangsa Israel itu lepasan. Maka kamu nggak akan terganggu apa-apa. Raja Firaunnya nggak mau, kasih Tuhan ya. Inginnya sampai 10 tulah. Loh, ini kelewatan. Sebetulnya kalau misalkan ya 1-2 kali nggak mau, ya udahlah bertobat, 3 kali bertobat. Jangan sampai seperti Raja Firaun, ya. Sudah kena tulah pertama, tidak bertobat. Tulah kedua kata juga tidak mau bertobat juga, ya. Masih memegang bangsa Israel, tak boleh keluar. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, ya bangsa Firaun ini tidak mau mendengarkan Musa. Akhirnya tetaplah terjadi sampai dengan tulah ke-10. Baru setelah itu Firaunnya membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Tetapi memang
manusia itu punya sifat kapok-kapok Lombok. Katanya lo ya, kapok-kapok Lombok. Nggak tahu kenapa kok kapok Lombok, nggak kapok bawang putih ya, atau kapok Brambang. Kenapa kok Lombok yang disalahkan ya? Itu menangis Lombok ya. Nah, kapok Lomboknya Firaun ini apa? Lu sudah kena tulah ke-10, bangsa Israel sudah disuruh keluar, sudah keluar tuh dari Mesir. Masih dikejar. Lu ini kan kapok Lombok ya. Kapok Lombok ya, kasih Tuhan ya, betul ya. Jadi masih dikejar lagi sampai diburu, akhirnya semua tentaranya Mesir ini binasa. Berapa banyak kasih Tuhan kita itu kalau mengalami masalah, emosi kita itu yang didahulukan. Harusnya sifat solusi itu adalah memerdekakan, bukan untuk mencerai-beraikan. Kita masuk ke prinsip solusi yang kedua. Sifat solusi yang kedua itu adalah berproses mengikuti aturan. Kebebasan bangsa Israel tidak diperoleh dengan mudah, tetapi kebebasan itu sempurna. Jadi kalau kita ingin solusi yang sempurna, maka harus mengikuti proses aturannya. Sebelum dibebaskan dari Mesir, bangsa Israel ini melalui peristiwa 10 tulah. Khusus sebelum tulah ke-10 yang paling kejam itu, yaitu kematian anak sulung di Mesir, bangsa Israel berproses mengikuti aturan untuk mengecat daun pintu dengan darah. Ayo kita lihat ayatnya ya. Keluaran 12, 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Lihat kekasih Tuhan, sebelum bangsa Israel dimerdekakan, diberikan kelepasan, ada proses, ada aturan yang harus mereka ikuti, yaitu mengecat ambang atas dan samping, ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Nah, ada aturannya, ambang atas dan kedua tiang pintu. Kalau ambang atas saja, binasa. Kalau kedua tiang pintu aja, juga binasa kena tulah. Jadi harus lengkap, harus ambang atas dan kedua tiang pintu. Ini menggambarkan apa? Kalau kita ada masalah, maka solusi itu harus berproses mengikuti aturan, bukan cari jalan pintas. Kalau tadi bangsa Israel, aduh males Musa, angel mento aturane mus-mus. Gak ada tak jalan pintas. Aku tak nyiprati tok ae, apa lek disiprati tok. Ya binasa juga. Wangel ngecete atas kiri kanan barang macem-macem. Mungkin ngomel ya. Aku tak satu tok ae sing kanan. Lah ya kelihatan sih. Ya binasa juga kasih Tuhan ya. Bukankah kita juga sering begitu ya? Walah, masalah gitu tok ae, wis gini aja no cepet. Loh, bukan masalah cepat atau tidak, tetapi apakah solusi itu berproses sesuai aturan yang ada. Contoh, tadi ya kita membahas masalah pinjol. Pinjol ini kalau kita terlibat, itu bukan menyelesaikan masalah. Pinjol itu bukan jalan pintas, malahan memberikan masalah baru, terjebak hutang lebih dalam. Perceraian juga begitu. Perceraian itu bukan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah keluarga. Malah perceraian itu membuat masalah baru. Ya, luka batin untuk anak-anak. Mungkin kelihatan anak-anak bisa tahan, tetapi di situ ada luka batin yang harus disembuhkan. Dan itu pasti membekas baik di anak-anak maupun di masing-masing pasangan. Nah, kasus-kasus bunuh diri itu bukan solusi, bukan jalan pintas, tetapi itu merupakan masalah baru. Masalah barunya apa? Jiwa orang-orang yang bunuh diri ini dipertanyakan, apakah selamat? Jangan-jangan memang binasa, tidak bisa mau membunuh diri sendiri. Tuhan aja mengatakan harus menghargai diri. Ya, tubuh kita adalah bait Allah, jangan dihancurkan.
keluarga pun juga akan timbul trauma dan kesedihan mendalam. Jadi, ayo kekasih Tuhan, kalau kita mengalami permasalahan, ingat solusi yang kedua, yaitu sifat solusi itu selalu berproses mengikuti aturan, jangan cari jalan pintas. Kita masuk prinsip yang terakhir, prinsip solusi yang ketiga. Sifat solusi itu memberikan pertobatan dan mengubah prioritas. Sekali lagi, sifat solusi itu memberikan pertobatan dan mengubah prioritas. Kita lihat kekasih Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah bebas lepas tanpa aturan? Tidak. Tuhan Yesus memberikan 10 perintah Allah yang sangat luar biasa. Karena semua perintah itu memberi pertobatan dan mengubah prioritas. Suatu aturan moralitas yang cocok, termasuk bagi saudara dan saya di segala zaman. Nah, setelah bangsa Israel dibebaskan, mereka ini segera diberi petunjuk mengenai bagaimana mereka itu harus menyembah Allah dan hidup dalam kekudusan. Kenapa? Supaya bangsa Israel itu lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan dosa yang terus mengintai mereka. Tuhan itu ya memberikan solusi itu pasti ingin memberikan pengubahan dari prioritas hidup kita. Kita lihat ya contohnya tadi dalam 10 perintah Allah. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin selama ini kekasih Tuhan percaya pada Tuhan Yesus, tetapi prioritas kita bukan pada Yesus. Prioritas kita mungkin kepada pekerjaan. Pekerjaan menjadi Allah kita. Prioritas kita mungkin pada sosial media. Maka sosial media itu Allah kita. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, ini berhubungan dengan perintah yang pertama dan tidak boleh menyembah. Nah, kalau kita mendapatkan masalah rumah tangga, kita solusinya carinya ke siapa? Kalau kita solusinya cari ke sosial media, wah, ini sama seperti membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Dan ini melanggar perintah Allah yang kedua. Dan kekasih Tuhan bisa lihat di 10 perintah Allah, itu sebuah konsep-konsep solusi yang diberikan Tuhan dengan mengubah prioritas hidup kita, agar kita itu mengalami apa? Mengalami kelepasan dalam masalah yang kita hadapi saat ini. Termasuk di situ jangan membunuh, jangan berzina ya, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya dan hambanya laki-laki. Saya kenal ada seorang wanita yang sukses di bidang pekerjaan, tetapi dia bercerai dengan pasangannya. Simple, karena masalah pekerjaan yang tidak bisa disatukan. Masing-masing sibuk, suaminya minta istrinya untuk rehat, untuk membantu mengurus rumah tangga, istrinya tidak mau. Ya, dia ingin lebih hebat dari suaminya, ingin membuktikan diri lebih hebat dari suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya cerai, kekasih Tuhan. Lihat tadi kan, jangan mengingini rumahmu atau barang sesamamu. Lah si istri ini, wanita ini ingin lebih kaya dari suaminya. Dia tidak menghormati suaminya. Dia ingin lebih lagi. Akhirnya apa? Akhirnya cerai, tidak cocok, cerai. Dan yang menarik, ketika saya ketemu dengan wanita ini, dia minta tolong carikan pastor pasangan. Nah, saya kan ya bingung mau nyarikan yang seperti apa. Saya cuma tanya, loh kamu tuh cocoknya seperti apa? Ya yang nggak tahu lah, yang bisa ngerti aku. Tapi ya mesti dicoba sih pastor. Nanti kalau dicoba udah nikah nggak cocok, ya sudah cerai lagi. Waduh, kaget saya. Loh, kok enak kayak jual beli barang itu ya, handphone bisa ditukar tambah. Loh, ini bukan solusi untuk mendapatkan keluarga yang utuh, kasih Tuhan ya. Kalau kita itu mau mengikuti proses demi proses, prioritas kita diubahkan. Lihat, kita itu akan terlepas dari namanya masalah yang sedang kita hadapi. Ya, pinjol itu juga gitu. Mau solusinya apa? Ya bereskan hutang, jangan terlibat pinjol lagi. Tutup segala hutang. Ini berproses. Jual barang lah, terus jangan konsumtif, jangan FOMO, jangan gengsi.
ya sedikit-sedikit ganti handphone ya. Handphone lama masih bisa berfungsi, karena gengsi akhirnya beli handphone baru, ngutang lagi. Prioritasnya apa? Ayo kerja ekstra dan hidup secukupnya, bukan semewahnya. Dan nanti kan bebas hutang, kekasih Tuhan ya. Dan ingat, di atas segala masalah itu masih ada Tuhan Yesus. Dan kekasih Tuhan harus ingat, tujuan hidup kita bukan untuk kesenangan dunia, bukan untuk daging kita. Kalau kita hidup untuk kesenangan dunia, untuk daging, maka akan terlibat banyak sekali masalah dalam hidup ini. Fokus tujuan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kasih Tuhan, refleksi apa yang kita dapatkan hari ini. Ada 3 prinsip sifat solusi. Yang pertama, sifat solusi itu memerdekakan. Yang kedua, sifat solusi itu berproses mengikuti aturan. Yang ketiga, sifat solusi memberikan pertobatan dan mengubah prioritas. Kekasih Tuhan, semua ada solusinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.